Ini adalah sebuah kisah tentang seorang penggembala kambing yang tewas tragis karena dituduh mencuri ayam, lalu bangkit menjadi pocong yang gentayangan dan menuntut balas. Begini kisah selengkapnya. Desa Gunung Jati terletak di kaki bukit yang diselimuti kabut tebal hampir setiap pagi. Penduduknya hidup damai dan sederhana, mengandalkan hasil tani dan ternak. Namun di balik kesederhanaannya, tersembunyi sebuah kebiasaan kelam. Mudah percaya pada desas-desus dan lebih mengandalkan emosi ketimbang kebenaran. Di antara para penduduk, ada seorang pria tua bernama Pak Samin. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan janggutnya tumbuh liar. Sehari-hari ia menggembala kambing milik orang-orang kaya desa, berjalan kaki puluhan kilometer dari ladang ke bukit. Meski sering membantu, Pak Samin jarang dipedulikan. Ia tak punya keluarga, tinggal sendiri di sebuah gubuk reyot di pinggir hutan, dan kerap jadi bahan gunjingan. Anak-anak menakut-nakuti teman mereka dengan cerita, Pak Samin bisa berubah jadi kambing kalau malam. Orang dewasa menganggapnya orang aneh. Tapi tak pernah ada yang benar-benar peduli bagaimana hidupnya atau apa yang dipikirkannya. Suatu malam saat hujan mengguyur deras dan angin meniupkan aroma tanah basah, suara aneh terdengar dari rumah Pak Lurah. Ayam jago putih kesayangan yang selalu diikutkan lomba dan dipercaya membawa keberuntungan hilang dari kandangnya. Keesokan paginya, berita hilangnya ayam itu menyebar seperti api membakar jerami kering. Beberapa warga langsung berbisik-bisik, lalu menunjuk ke satu arah yang sama, rumah gubuk di pinggir hutan. Siapa lagi yang mungkin butuh ayam kalau bukan dia? Semalam aku lihat dia bawa karung dari arah rumah Pak Lurah. Udah, langsung tangkap aja. Mereka tak butuh waktu lama untuk mengumpulkan amarah. Hanya dengan satu tuduhan tanpa bukti, nama Pak Samin langsung tercoreng. Dan dari saat itu, nasibnya sudah ditentukan oleh kebencian, ketakutan, dan kesombongan mereka yang merasa paling benar. Tapi mereka lupa satu hal. Tidak semua jiwa yang mati benar-benar pergi. Pagi itu, awan kelabu menggantung rendah. Langit tak hujan, tapi bumi terasa berat, seakan tahu akan ada yang disakiti. Di depan balai desa, puluhan warga berkumpul. Suara mereka riuh, menyatu dalam kemarahan dan bisikan-bisikan yang makin liar. Pak Lurah, ayam itu harganya jutaan kan? Bukan soal uang, itu ayam kesayangan saya. Ayam jago juara. Ayam itu kayak jimat, sejak dipelihara panen kita nggak pernah gagal. Tambah seorang ibu, lalu datanglah Jemek, lelaki muda yang dikenal sebagai penjudi, tapi lihai menyusun cerita. Ia melangkah ke tengah kerumunan dengan wajah serius. Aku lihat semalam, Pak Samin lewat depan rumahku bawa karung. Basah semua. Pas aku panggil, dia lari. Cuman orang yang punya niat jahat yang takut ditegur, katanya, sambil menatap semua orang satu persatu. Itu cukup. Tak ada yang bertanya apakah benar isi karung itu ayam. Tak ada yang memastikan Pak Samin benar-benar lewat rumah Jemek. Tak ada yang peduli dia tak pernah mencuri seumur hidupnya. Pak Samin sedang menggembala kambing di ladang saat kerumunan mendatanginya. Belasan pria mengepung tanpa banyak bicara. Ia hanya sempat mengangkat kedua tangan, bingung dan ketakutan. Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Saya nggak. Satu tamparan mendarat di pipinya, lalu satu tendangan menghantam lambungnya. Hujan makian dan pukulan turun seperti badai. Pak Samin tak melawan. Ia hanya menjerit, merintih, memohon. Tolong. Saya bukan maling. Namun kata-katanya teredam oleh suara sepatu, kayu dan batu yang menghantam tubuh renta itu.
darah mengalir bercampur lumpur. Kambing-kambing yang biasanya ia gembalakan berlarian ketakutan, mengembik keras seakan ingin menyampaikan sesuatu, tapi tak ada yang mengerti bahasa mereka. Tak ada yang berani menghentikan amukan massa. Bahkan Pak Lurah hanya berdiri diam, membiarkan semuanya terjadi. Hingga akhirnya tubuh Pak Samin tak bergerak lagi. Mata terbuka ke langit, tangan mencengkeram tanah, mulut setengah terbuka dengan bisikan terakhir yang tak terdengar. Dan saat itu pula, langit mendadak mendung. Angin berhenti. Hening menyelimuti desa Gunung Jati, seakan bumi ikut menunduk dalam kesedihan atau kemarahan. Mereka menguburkan Pak Samin tanpa doa, tanpa kain kafan, bahkan tanpa ampun. Hanya dibungkus karung goni yang biasa dipakai menyimpan pakan kambing. Tubuh ringkih itu dilempar ke dalam lubang dangkal di pinggir hutan, tepat di belakang kandang ayam milik Pak Lurah. Tak ada yang mengangkat tangan untuk membacakan doa. Tak ada ustaz yang dipanggil. Mereka hanya menimbun tanah, cepat, kasar, dan dingin. Biar jadi pelajaran buat pencuri lain, kata seseorang. Bagus dikubur di pinggir hutan, biar dimakan anjing liar, celetuk yang lain disambut tawa pendek. Namun seorang anak kecil, Nina, cucu Pak RT, berdiri jauh di balik pohon pisang, memperhatikan. Ia menggenggam tali tasnya erat-erat, matanya berkaca-kaca. Ia adalah satu dari sedikit yang sering diberi permen kelapa buatan tangan oleh Pak Samin saat pulang dari sekolah. Ia tahu Pak Samin bukan orang jahat. Malam itu angin desa tak seperti biasanya. Angin yang biasanya sejuk dan membawa bau tanah, kini dingin menusuk dan membawa bisikan. Bisikan samar yang entah dari mana asalnya. Malam kedua setelah penguburan, warga mulai resah. Seorang ibu rumah tangga mengaku melihat bayangan putih melompat-lompat dari arah kebun belakang. Seorang remaja bersumpah mendengar suara mengembik tepat di luar jendela kamarnya, padahal ia tinggal jauh dari peternakan. Dan yang paling menyeramkan, Pak Lurah yang tidurnya nyenyak sejak ayamnya hilang, terbangun keringat dingin. Di ujung tempat tidurnya terdengar suara seseorang dengan napas berat dan suara serak retak berbisik, "Saya bukan maling." Ia melompat dari tempat tidur, menyalakan lampu, tapi tak ada siapapun. Hanya jejak lumpur basah mengarah ke jendela. Keesokan harinya, warga menemukan tanah kuburan Pak Samin terangkat sedikit. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Pak RT mencoba meyakinkan, mungkin tanahnya turun sendiri karena hujan, tapi orang-orang mulai saling pandang. Ada yang mulai merasa bersalah, ada yang mulai takut, dan malam-malam berikutnya lebih mencekam dari sebelumnya. Hujan deras mengguyur desa Gunung Jati malam itu. Tapi bukan air yang membuat warga tak bisa tidur, melainkan suara ketukan berulang-ulang dari luar rumah mereka. Tok, tok, tok. 3 kali. Pelan tapi jelas. Seperti seseorang memanggil dari dunia lain. Di rumah Jemek, lampu kamar mendadak mati. Ia terbangun dengan tubuh dingin, nafas sesak. Saat ia membuka matanya, samar terlihat sesosok tubuh terikat kain kafan, berdiri membelakanginya. Pocong itu diam, hanya berdiri. Tapi dari tubuhnya meneteskan air tanah, dan suara kambing mengembik pelan terdengar dari dalam kepalanya. Jemek berteriak dan berlari keluar rumah. Tapi yang ia temukan di depan pintu bukanlah orang tua atau tetangga, melainkan jejak lumpur basah memanjang menuju ke arah makam Pak Samin. Sementara itu, di rumah Pak Lurah, anaknya yang masih kecil, Ardi, kerasukan saat sedang bermain. Ia mendadak diam,
lalu tertawa dengan suara parau. Berbeda dari biasanya. Matanya melotot, dan dari mulutnya keluar kalimat yang tak seharusnya keluar dari anak kecil. Salah, bukan aku yang ambil ayamnya. Lalu ia terisak, memeluk tubuh sendiri dan berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Tolong, jangan pukul saya lagi. Seketika semua orang di rumah itu panik. Pak Lurah memanggil Ustaz desa. Namun saat Ustaz itu tiba, Ardi sudah tertidur lemas. Dan di bawah tempat tidurnya ditemukan bulu ayam putih berserakan. Padahal ayam-ayam mereka sudah lama dikurung sejak kejadian itu. Teror semakin menggila di malam-malam berikutnya. Ayam-ayam mati tanpa sebab, lehernya terpuntir, matanya hilang. Kambing warga menolak makan dan hanya memandang ke arah hutan sambil mengembik pelan. Beberapa warga bermimpi buruk yang sama. Mereka berada di ladang, dikejar oleh sosok pocong dengan wajah hancur penuh luka memar. Dan yang paling menyeramkan, pocong itu menangis. Saya bukan maling. Desa mulai kacau. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Balai desa sepi. Anak-anak dilarang main jauh. Para orang tua menyalahkan siapapun yang dulu ikut memukuli Pak Samin. Tapi tak ada yang benar-benar berani berkata jujur. Namun, semua itu berubah ketika Jemek mendapati sesuatu yang tertulis di cermin kamarnya saat ia bangun tengah malam. Kau tahu siapa yang sebenarnya mencuri? Tinta merah, seperti darah, dan bau tanah basah memenuhi kamar. Desa Gunung Jati tak lagi sama. Matahari terasa enggan bersinar lebih lama. Setiap sore kabut turun lebih cepat. Dan menjelang maghrib, angin mulai berhembus aneh, membawa bau amis, bau tanah basah, dan bau bulu ayam yang terbakar. Warga hidup dalam ketakutan yang tak mereka pahami sepenuhnya. Di warung kopi dekat balai desa, beberapa lelaki tua duduk dalam diam. Kopi mereka mendingin, tak tersentuh. Mereka semua melihat ke arah yang sama. Pohon beringin tua di pinggir ladang, tepat di seberang kuburan Pak Samin. Seseorang bersumpah melihat pocong berdiri di cabang pohon itu, hanya menatap desa dengan kepala miring, seperti sedang memilih. Siapa yang akan didatanginya malam ini? Yang paling membuat bulu kuduk berdiri, wajahnya rusak. Tapi matanya masih penuh rasa sakit. Jemek, sejak melihat tulisan di cerminnya, tidak pernah tidur lebih dari 2 jam. Ia mulai kurus, kulitnya pucat. Ia mengurung diri di rumah, menutup semua jendela dengan kain hitam, dan tak henti-hentinya membaca ayat-ayat suci, meski ia sendiri tak paham maknanya. Setiap malam, ia bermimpi dirinya diikat dengan tali kambing di tengah ladang, dikelilingi oleh warga yang dulu ikut menghakimi Pak Samin. Mereka tertawa, tapi dari balik bayangan, pocong itu muncul, melompat pelan, mendekat, dan berbisik, "Kenapa kau tuduh aku, padahal kau yang ambil?" Suara itu terngiang terus, bahkan saat ia bangun. Desa mulai memanggil Ustaz Darman, seorang alim sepuh dari desa tetangga. Ia datang dengan kitab dan tongkat kayunya, langsung menuju makam Pak Samin. Di sana ia bersimpuh dan menutup mata. Warga hanya bisa menonton dari jauh. Setelah berzikir lama, Ustaz Darman berdiri dan berkata dengan suara pelan, "Arwahnya tidak tenang, ia dizalimi. Ia tak dimandikan, tak disalatkan, dan ia membawa dendam." Warga mulai gelisah. Suara tangis terdengar dari salah satu sudut kerumunan. Ibu yang dulu menendang Pak Samin saat penghakiman. Ia jatuh pingsan, dan saat siuman, ia hanya bisa berkata, Dia berdiri di atas badanku semalaman. Nafasnya bau tanah.
dan ayam. Desa mulai pecah. Masing-masing mulai saling tuduh, saling menghindar. Tak ada lagi gotong royong. Semua orang seperti berjalan di atas bara. Mereka sadar, ini belum selesai. Dan malam itu, Pak Lurah terbangun mendadak. Di ujung ranjangnya, berdiri sosok pocong, tapi kali ini tak hanya diam. Ia perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke satu arah. Rumah Jemek. Malam itu, suasana desa seperti terhenti. Angin tak bergerak, jangkrik pun seakan bungkam. Lampu-lampu rumah berkedip-kedip, seolah ikut cemas menanti sesuatu. Dan di rumah Jemek, yang tertutup rapat selama berhari-hari, terdengar teriakan, panik, putus asa. Tetangga mulai keluar, mengendap-endap ke arah sumber suara. Seorang pemuda berani mendekat dan mengintip lewat celah jendela. Ia langsung berlari mundur ketakutan. Tubuhnya gemetar. Pocong itu ada di dalam rumah Jemek. Orang-orang berdatangan, membawa senter dan senjata seadanya. Tapi sebelum ada yang berani mengetuk pintu, pintu itu terbuka sendiri. Perlahan, dan Jemek berdiri di ambang. Wajahnya kacau, matanya merah, rambutnya kusut, dan bajunya berlumur darah segar. Di tangannya ada pisau dapur, meneteskan darah dari lengannya sendiri yang baru saja ia sayat. Aku gak kuat lagi, katanya dengan suara bergetar. Warga membeku, tak ada yang berani menyela. Aku yang ambil ayam itu, bukan Pak Samin. Aku yang maling! Teriaknya seperti meledak. Air matanya tumpah, tapi ia terus berbicara, seolah ingin mengeluarkan semua yang selama ini ditahannya. Aku butuh uang buat bayar hutang judi. Aku tahu ayam itu berharga. Makanya aku ngumpet di belakang rumah Pak Lurah malam itu. Aku ambil ayamnya, aku jual ke kota. Ia menunduk, lututnya goyah, lalu ambruk di tanah basah di depan rumahnya. Tapi aku takut ketahuan. Jadi aku tuduh Pak Samin. Aku fitnah dia. Beberapa warga mulai menangis, yang lain menunduk malu. Tak ada yang menyangka fitnah satu orang telah membakar satu jiwa hidup-hidup. Tiba-tiba, angin kencang berembus. Semua lampu padam. Dari kejauhan, terdengar suara mengembik. Suara kambing. Lalu tuh, suara loncatan berat dari arah jalan tanah. Berbunyi duk, duk, duk. Seperti benda dibungkus kain basah. Seseorang berteriak, menunjuk ke arah kuburan di balik semak. Itu dia! Pocong Pak Samin muncul, berdiri tepat di bawah pohon beringin. Matanya merah, wajahnya lebam-lebam penuh luka. Tapi kali ini, ia tidak menyerang. Ia hanya menatap ke arah Jemek yang bersujud sambil gemetar. Lalu perlahan berbalik arah dan menghilang ke dalam kabut. Dan saat kabut mereda, langit terlihat bersih untuk pertama kalinya sejak malam tragedi itu. Keesokan paginya, desa Gunung Jati terasa berbeda. Langit lebih cerah, embun pagi tidak sedingin biasanya, dan suara burung yang lama tak terdengar kini berkicau di ujung pepohonan. Namun hati warga masih diselimuti rasa bersalah, karena mereka sadar yang selama ini mereka usir justru satu-satunya orang yang paling bersih dari dosa mereka. Pak Lurah memanggil seluruh warga ke balai desa. Tak ada pidato, hanya diam. Dan akhirnya, dengan suara berat, ia berkata, "Kita sudah membunuh orang yang tidak bersalah." Semua tertunduk, ada yang menahan tangis,
ada yang menggenggam tangan anaknya lebih erat. Hari itu juga, warga sepakat untuk menggali ulang makam Pak Samin. Kali ini, bukan di pinggir hutan, tapi di pemakaman utama desa, berdampingan dengan para tokoh dan orang-orang baik yang telah berpulang. Ustaz Darman memimpin prosesi dengan penuh khidmat. Saat kain kafan Pak Samin dibuka, meski telah dikubur beberapa hari, tubuhnya utuh, tidak membusuk, dan bahkan beraroma harum samar seperti minyak misik. Semua yang melihat meneteskan air mata. Rasa malu dan sedih menyatu di dada mereka. Allah telah menjaga tubuhnya karena ia difitnah dan wafat dalam keadaan terzalimi, ujar sang ustaz. Ia dimandikan dengan air bunga, disalatkan oleh hampir seluruh warga desa, dan dikuburkan dengan kain kafan yang baru. Kali ini, dengan penghormatan yang layak, Nina, gadis kecil yang dulu sering diberi permen oleh Pak Samin, meletakkan sebuah permen kelapa di atas pusaranya, lalu berbisik, "Maaf Pak, mereka baru tahu sekarang." Sejak malam itu, tak ada lagi suara ketukan, tak ada suara kambing di luar jendela, tak ada pocong yang melompat di ladang. Desa kembali tenang, ayam-ayam bertelur banyak, kambing kembali makan, anak-anak kembali berani bermain hingga petang. Dan di bawah pohon beringin tempat pocong itu terakhir terlihat, hanya tersisa seutas tali tambang, bekas ikatan kambing milik Pak Samin yang kini tergeletak tenang. Menyatu dengan tanah, tahun-tahun berlalu. Desa Gunung Jati kembali ramai, sawah menghijau, dan ladang ternak berkembang. Namun, kisah tentang Pak Samin tetap hidup, bukan sebagai dongeng menakutkan, tapi sebagai peringatan. Di pemakaman utama desa, ada satu makam yang paling sering diziarahi, makam dengan batu nisan sederhana, bertuliskan tangan anak kecil, dan di atasnya selalu ada sebutir permen kelapa yang baru. Nina yang kini tumbuh menjadi guru SD, sering mengajak murid-muridnya berziarah ke sana. Ia bercerita, bukan tentang hantu, bukan tentang kutukan, tapi tentang dosa manusia, tentang fitnah, dan tentang bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya, meski harus bangkit dari dalam tanah. Dan di belakang makam itu, tertancap papan kecil dari kayu tua, dengan tulisan pudar, "Jangan tanam kebencian di tanah yang kau injak, karena jika ia tumbuh, ia akan mencarimu kembali." Mereka yang membaca akan terdiam sejenak, lalu menunduk, mungkin menyesal, mungkin sekadar merenung. Tapi satu hal pasti, tanah memang bisa menutupi jasad, tapi tidak akan pernah bisa mengubur kebenaran.